bisa mencari sampah di tepi-tepi rel, bahkan ada anak-anak kecil. Karena saya ngajak teman saya ngomong, ada orang gila, orang gila, orang gila. Ya saya jogetin aja, dia ngomong orang gila. Dan akhirnya kan menghibur anak-anak kecil itu. Dinamakan wayang Uwuh itu kan ada salah seorang teman saya, seorang aktor film, dan kebetulan dia pernah mendapat penghargaan. Dia nyeletuk, tahu kalau ini dari sampah, dia ngomong, oh wayang Uwuh. Uwuh dalam bahasa Jawa itu kan sampah. Akhirnya saya pakai. Saya namanya Iskandar, kebetulan sarjana akuntansi, tapi brandingnya kok malah jadi seniman. Saya pelukis wayang, juga pembuat wayang Uwuh. Pertama kali ide bikin wayang Uwuh itu adalah tahun 2013. Nah, waktu itu ada sebuah undangan event internasional, pameran 16 negara. Dan kebetulan waktu itu saya masih di Jakarta, saya sebagai relawan di bantaran Sungai Ciliwung, yaitu pada masyarakat sekitar bantaran Ciliwung yang tadinya tempatnya agak kumuh, kita tata bersama masyarakat menjadi sebuah kampung yang artistik dan unik. Pas waktu itu Sungai Ciliwung banjir gede sekali. Nah, ternyata di balik banjir itu ada hikmah. Setelah banjir mereda, banyak sampah berserakan dan akhirnya timbul ide, sampah dari plastik, entah itu botol mineral atau ini ya, dari bungkus roti, terus ini dari piring, itu ternyata bisa buat karya seni, yaitu wayang. Karena apa? Terbuat dari sampah, otomatis lingkungan hidup kena. Nah, bentuknya wayang, otomatis budaya juga kena. Dari itu, sehingga gagasan itu saya bikin wayang waktu itu pertama kali dari botol mineral, terus seng bekas, kardus bekas. Saya diundang untuk mengisi sebuah stand atau apa ya di parkir Timur Senayan, dan di sela itu saya disuruh pentas. Dalangnya itu pakai berapa bahasa, ada Inggris, ada Prancis, ada Jepang. Alhamdulillah sukses. Dari itu saya sering diundang untuk sebagai narasumber atau ngisi workshop baik di Jakarta, terus ujung-ujungnya diundang ke luar negeri untuk pameran dan ngasih workshop. Yang dari PL World Tour sering lihat Facebook saya, Instagram saya, dia amati terus. Suatu ketika dia datang ke Indonesia, pengen ketemu di Taman Ismail Marzuki. Nah, waktu itu saya kebetulan sedang pameran di Museum Seni Rupa Jakarta. Dia lihat, terus dia kontak saya, ketemu di salah satu warung di halaman Taman Ismail Marzuki. Tim akhirnya sepakat diundang pameran, fasilitasnya apa aja, terus nanti yang dipamerkan seperti apa, karena dia juga sekaligus kuratori gitu. Kalau mungkin ke seni ya, saya usia SD suka nonton wayang, dan kebetulan saya punya teman-teman kecil juga suka wayang. Akhirnya teman-teman saya tadi yang kecil-kecil tadi juga suka bikin wayang. Nah, setelah lulus SD, SMP, SMA sama sekali nggak menyentuh seni. Kuliah juga gitu, kuliah banyak aktif di kemanusiaan dan juga organisasi ya PMI, Yasar itu ya. Terus setelah itu kerja di tambang di Jakarta, dan kebetulan dipercaya ngelola keuangan. Dari situ waktu kerja itu timbul iseng untuk melukis. Setelah pulang kerja melukis.
Nah, kebetulan ada temen seniman dari Jogja dan dosen lihat lukisan saya, terus saya diajak pameran di Jogja, pameran bersama. Kalau nggak salah waktu itu di Pusat Kebudayaan Belanda Kartapustaka, waktu itu masih ada. Akhirnya yang terbesar yaitu waktu tahun 2013 itu diundang pameran bersama, tapi 16 negara. Alhamdulillah bisa pameran tunggal di luar negeri untuk wayang uwuh dan lukis kaca. Waktu itu cuman saya berpikir unik aja, dan karena juga di awal-awal itu kan juga sampahnya itu bukan dari sungai aja, karena kebetulan tempat tinggal saya di sana dekat rel juga. Saya mencari sampah di tepi-tepi rel, bahkan ada anak-anak kecil, karena saya ngajak teman saya ngomong ada orang gila, orang gila, orang gila. Ya saya jogetin aja, dia ngomong orang gila. Dan akhirnya kan menghibur anak-anak kecil itu. Nah, waktu awalnya dinamakan wayang uwuh itu kan ada salah seorang teman saya, seorang aktor film, dan kebetulan dia pernah mendapat penghargaan. Dia nyeletuk, tahu kalau ini dari sampah, dia ngomong, oh wayang uwuh. Uwuh dalam bahasa Jawa itu kan sampah. Akhirnya saya pakai. Ya nggak masalah, tapi resikonya sebagai seniman itu kan kadang kondisi ekonomi ya, apalagi seniman di Indonesia tuh kok yang boleh dibilang kaya raya atau segala macam itu kan bisa dihitung ya. Karena lain kita, mungkin di luar, saya ketemu dengan teman-teman seniman di luar, bahkan ada seni yang berbau tradisi atau apa, dia dapat support dari pemerintah, mungkin dia dapat insentif, terus dimarketing oleh pemerintah, dan hasilnya juga buat seniman. Itu salah satu negara yang ada di ASEAN tetangga kita seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau di Indonesia mungkin kedepannya itu dihargai juga ya. Karena tanpa seni, dunia itu akan suram. Tanpa budaya, kehidupan berbangsa bernegara itu nggak kokoh. Ada dari temen, ada yang saya cari sendiri. Terus ini kebetulan bulan Ramadan, setiap kali berbuka saya di masjid, saya menguti sampah-sampahnya. Oh biasa, dibilang orang gila juga biasa kok. Kenapa sakit hati sementara kita pengen berbuat baik? Dan kalau kita mau sukses, kenapa kita harus sakit hati? Nah, orang lain kan cuma mandang fisik kan. Biasa kan orang-orang kita, apalagi Indonesia kan, yang kita pandang cuma tampilan luarnya, tapi dalamnya kan nggak tahu potensi siapapun dia. Mungkin dia punya keunggulan yang lain, punya keahlian yang lain, siapa sangka. Orang banyak di Jogja mungkin tampilan celana pendek, sandal jepit, ternyata dia seniman top, kaya raya. Prosesnya kalau botol kita potong dulu, terus kita belah. Nah, kalau kardus kita pilah-pilah, kardus bagus atau enggak. Sedangkan kalau seng ada lubang atau tidak, kalau ada lubang gimana mensiasati. Terus plastik ini juga kadang-kadang ada yang kalau kena cat licin banget gitu loh. Nah, ya kita siasati, kita pakai lem dulu, lem cair tuh ya. Kita oleskan ke plastik, setelah kering baru kasih warna. Tergantung tingkat kesulitan, ada juga yang satu wayang ini sampai 3 bulan. Ini 3 bulan karena rumit banget, rumit, dan ini sudah ditawar lumayan ya, tapi belum bisa lepas. Dampaknya itu terutama pengalaman saya ya, memberikan workshop anak-anak jalanan Jakarta ya.
yang dia tadi karakternya semaunya sendiri, agak brutal karena anak jalanan ya, di tempat di jalanan ya. Saya jelaskan masalah wayang, saya jelaskan masalah lingkungan, dampak-dampaknya. Nah ternyata setelah workshop dia itu agak nurut sama kita. Jadi sisi yang dia mungkin agak brutal dan sebagainya agak-agak berkurang. Nah mungkin wayang itu bisa untuk mendidik, untuk karakternya bangsa kita, atau mungkin istilahnya membentuk karakter untuk cinta tanah air dan cinta terhadap bangsa kita sendiri. Di situ kita ajarkan pada anak-anak itu, anak-anak jalan itu, kita menghormati perbedaan, menghormati mungkin perbedaan suku, bahasa dan sebagainya, tapi sekaligus mencintai tanah air. Nah itu, dan tidak mengira ya wayang wuh saya itu akhirnya tersebar ke Eropa, Amerika, Australia, Asia, sampai ke Arab, gara-gara ada pameran tetap di luar negeri dan sambil dijual, akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Ada museum yang terkenal juga ngoleksi wayang saya, ada salah satu museum di Belanda, terus ada juga kolektor-kolektor dari Prancis ngoleksi karya saya, terus di Jakarta kolektor juga ada yang ngoleksi, terus dari Jerman juga ada kolektor yang beli wayang saya. Mungkin orang males karena masyarakat sudah memandang sampah itu jijik. Tapi kalau sampah kita olah, sampah menjadi emas. Nah sekarang siapa lagi yang menghargai karya kita kalau bukan anak bangsa juga? Untung aja masih ada yang menghargai. Tinggal pemerintah mengapresiasi teman-teman seniman yang lain gimana. Mudah-mudahan teman-teman seniman yang lain juga secara ekonomi bisa tercukupi gitu, supaya orang menjadi seniman tuh nggak segen. Opo jadi seniman mengarep dadi kere ya? Salah siapa kalau gitu? Generasi muda terutama, kalau dia mungkin nggak peduli terhadap budaya sendiri atau isu lingkungan, yang disalahkan juga mungkin membuat peraturan juga. Nah membuat peraturan itu kan seharusnya bisa memprotek karya-karya anak bangsa, karena banyak teman-teman cendekiawan yang dari luar atau ilmuwan, dia itu banyak belajar gamelan dan wayang. Bahkan ada berapa wayang gagrak, nah itu malah yang tenaga ahlinya itu malah dari Amerika atau Eropa. Nah sementara kita terkagum-kagum dengan budaya luar, sementara orang luar berbondong-bondong melajari budaya kita gitu. Nah harapan saya juga gitu, mungkin pemangku kekuasaan bisa menghargai karya-karya anak bangsa, mungkin lewat peraturan. Bayangkan kalau ada dalang wayang kulit, ada niaga, nggak pernah ditanggap, terus dia mau hidup dari mana? Akhirnya kan dia tinggalkan kesenian itu. Logikanya kan gitu kan. Kebutuhan ekonomi kan utama dulu, diutamakan. Kalau dia nggak pernah dapat tanggapan, berarti kan nggak ada pemasukan. Nah harapan saya ya mudah-mudahan lah, mungkin ada perusahaan ulang tahun atau instansi ulang tahun, nanggapo wayang, nanggapo ludruk, nanggapo ketoprak dan sebagainya, atau mungkin nyeponsori pameran lukis, pameran wayang dan sebagainya yang berbau-bau seni tradisi maupun seni-seni yang modern. Bersama bermetaforposa.